Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, kelompok 4, akan menjelaskan materi tentang risiko deteksi dan perancangan pengujian substantif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya Putri Luciana, kemudian ada Suci Indah Permatasari, kemudian saya sendiri Wulan Wahyu Wijayanti, dan rekan saya Yusri Anugrah Farawansa. Materi yang pertama adalah menentukan risiko audit. Risiko deteksi atau detection risk adalah risiko bahwa auditor tidak akan menemukan salah satu material yang ada dalam sebuah asersi. Bab ini menguraikan bahwa tingkat risiko deteksi yang direncanakan dapat diterima atau planned acceptable level of detection risk. Ini ditentukan untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Risiko deteksi yang direncanakan ditentukan berdasarkan hubungan yang diekspresikan dalam persamaan berikut, yakni DR sama dengan AR per IR kali CR. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa untuk tingkat risiko audit tertentu atau AR yang ditentukan oleh auditor, risiko deteksi atau DR berbanding terbalik dengan tingkat risiko bawaan atau IR yang diperhitungkan dan risiko pengendalian atau CR. Berikut adalah tabel strategi audit pendahuluan, risiko deteksi yang direncanakan, dan penekanan pengujian audit yang direncanakan. Pada tabel tersebut menjelaskan hubungan antara strategi-strategi audit pendahuluan, risiko deteksi yang direncanakan, dan tingkat pengujian substantif. Karena sebelum merancang pengujian substantif, auditor harus menentukan apakah tingkat pengujian substantif yang direncanakan dan risiko deteksi terkait yang direncanakan perlu direvisi. Selanjutnya adalah mengevaluasi tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Pada saat mengevaluasi tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan, auditor akan mempertimbangkan bukti yang diperoleh dari penilaian risiko bawaan atau inherent risk, prosedur untuk memahami bisnis dan industri klien, dan prosedur analitis terkait yang telah dilengkapi. Kemudian pengujian pengendalian yang meliputi yang pertama, bukti tentang efektivitas pengendalian intern yang didapat ketika memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern. Yang kedua, bukti tentang efektivitas pengendalian intern yang mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang lebih rendah, seperti pengujian pengendalian manajemen yang berhubungan dengan asersi-asersi spesifik, pengujian pengendalian umum komputer, pengujian pengendalian aplikasi komputer, dan pengujian tindak lanjut. Yang kedua, merevisi risiko deteksi yang direncanakan. Tingkat risiko deteksi yang direvisi atau tingkat risiko deteksi final yang dapat diterima dan ditentukan untuk setiap asersi dengan cara yang sama dengan penentuan risiko deteksi yang direncanakan, kecuali didasarkan pada penilaian aktual atau final. Atas risiko pengendalian, bukan penilaian tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk asersi tersebut. Jadi, ketika auditor memilih untuk mengkuantifikasi penilaian risiko, maka tingkat risiko deteksi yang direvisi dapat ditentukan dengan model risiko audit untuk DR. Jika penilaian risiko tidak dikuantifikasi, risiko deteksi yang direvisi ditentukan dengan pertimbangan atau dengan penambahan matriks risiko. Yang ketiga adalah menspesifikasi risiko deteksi untuk pengujian substantif yang berbeda pada asersi yang sama. Dalam perancangan pengujian substantif, auditor mungkin ingin menspesifikasi berbagai tingkat risiko deteksi yang digunakan pada pengujian substantif yang berbeda atas asersi yang sama. Contohnya, berdasarkan asumsi bahwa bukti yang diperoleh dari satu atau sekelompok pengujian akan mengurangi risiko salah satu material yang tersisa setelah pengujian sebelumnya. Mungkin diperlukan tingkat risiko deteksi yang lebih tinggi untuk sisa pengujian tersebut. Jadi, semakin rendah risiko tidak terdeteksinya salah satu yang material oleh prosedur analitis pendahuluan, maka semakin tinggi pula risiko deteksi untuk pengujian rincian yang mengikutinya. Selanjutnya adalah merancang pengujian substantif.
Pengujian substantif memberikan bukti tentang kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Selain itu, juga dapat menemukan kesalahan moneter atau salah saji dalam pencatatan atau pelaporan transaksi dan saldo. Perancangan pengujian substantif meliputi penentuan sifat, waktu, luas pengujian, dan penentuan staf audit yang diperlukan guna memenuhi tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk setiap asersi. Perancangan pengujian substantif meliputi yang pertama, penentuan sifat. Sifat pengujian substantif mengarah pada jenis dan efektivitas prosedur pemeriksaan yang dilakukan. Jadi, ketika tingkat risiko deteksi lebih rendah, maka auditor harus menggunakan prosedur yang efektif. Nah, ini biasanya lebih mahal. Lalu, ketika tingkat risiko deteksi itu tinggi, maka prosedur yang digunakan bisa yang kurang efektif dan murah. Ini bisa digunakan. Selanjutnya, program audit meliputi 4 jenis pengujian substantif, yaitu prosedur analitis, pengujian rincian transaksi, pengujian rincian atas saldo, dan pengujian estimasi-estimasi akuntansi. Yang pertama ada prosedur analitis. Prosedur analitis atau analytical procedures digunakan dalam perencanaan audit untuk mendukung strategi audit dan untuk mengidentifikasi bidang resiko yang lebih besar atas salah saji. Selain itu, juga digunakan dalam fase pengujian audit seperti pengujian substantif untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu. Untuk beberapa asersi, prosedur analitis kurang efektif dibanding pengujian rincian. Namun, dalam beberapa kasus berlaku kebalikannya. Sebagai contoh, di sini ada contoh 1 dan contoh 2. Saya akan membahas contoh 1 dulu. Contoh 1 ada pembandingan seluruh pembayaran kepada pemasok dengan barang-barang yang diterima mungkin menunjukkan total yang lebih besar sehingga lebih sulit dideteksi dengan pengujian transaksi secara individual. Selanjutnya ada contoh 2. Di sini contohnya perbandingan total gaji dengan jumlah karyawan yang mengindikasikan pembayaran tidak diotorisasi. Jadi lebih mudah digunakan daripada pengujian transaksi. Lalu ada analytical procedures dalam SAS 56. Ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dari prosedur analitis bergantung pada sifat asersi, kelayakan dan kemampuan memprediksi suatu hubungan, ketersediaan dan kendala data yang digunakan untuk mengembangkan harapan, dan ketepatan harapan. Prosedur analitis pada umumnya merupakan pengujian yang paling murah. Dengan demikian, perhatian harus diberikan pada bagaimana prosedur analitis dapat membantu mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima sebelum memilih pengujian rincian. Selanjutnya adalah pengujian rincian transaksi. Pengujian detail transaksi terutama berupa penelusuran atau tracing dan pencocokan ke dokumen penting atau vouching. Sebagai contoh, detail transaksi bisa ditelusuri dari dokumen pendukung. Misalnya, faktur penjualan dan voucher ke dalam catatan akuntansi seperti jurnal penjualan dan register voucher. Dalam pengujian ini, auditor memeriksa sebagian dengan sampel atau seluruh pendebatan dan pengkreditan atas suatu rekening. Hasil pengujian tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan tentang saldo rekening yang bersangkutan. Pengujian ini biasanya dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen yang terdapat dalam arsip klien. Efektivitas pengujian tergantung pada prosedur dan dokumen yang digunakan. Pengujian detail transaksi biasanya lebih banyak menyita waktu dan biayanya juga lebih mahal. Efisiensi biaya akan tercapai bila auditor melaksanakan pengujian berbarengan dengan pengujian pengendalian yang disebut dengan pengujian bertujuan ganda. Yang ketiga adalah pengujian rincian atas saldo. Pengujian detail atas saldo-saldo dilakukan untuk mendapatkan bukti secara langsung tentang sebuah saldo rekening dan bukan pada masing-masing pendebetan atau pengkreditan yang telah menghasilkan saldo tersebut. Efektivitas pengujian ini juga tergantung pada prosedur yang digunakan dan tipe bukti yang diperoleh. Berikut adalah contoh bagaimana efektivitas pengujian atas saldo-saldo dapat direncanakan untuk memenuhi berbagai tingkatan risiko deteksi untuk asersi peningkatan atau pengalokasian rekening kas di bank. Terdapat 4 tingkatan risiko deteksi. Pada tingkatan tinggi, dilakukan pemeriksaan sekilas atau scan rekonsiliasi bank yang dibuat klien dan verifikasi ketelitian perhitungan
dalam rekonsiliasi. Untuk tingkat yang moderat, dilakukan review rekonsiliasi bank yang dibuat klien dan verifikasi bagian-bagian penting rekonsiliasi serta ketelitian perhitungan dalam rekonsiliasi. Pada tingkat risiko deteksi rendah, dibuat rekonsiliasi bank dengan menggunakan laporan bank yang diperoleh dari klien dan periksa bagian-bagian penting rekonsiliasi serta ketelitian perhitungan. Pada risiko deteksi sangat rendah, dapatkan laporan bank langsung dari bank, buatlah rekonsiliasi bank dan verifikasi semua hal yang direkonsiliasi serta ketelitian perhitungan. Selanjutnya ada pengujian estimasi akuntansi. Pengukuran estimasi dapat berbeda-beda tergantung pada persyaratan atau kewajiban dalam kerangka laporan keuangan yang berlaku serta item dalam laporan keuangan. Tujuan pengukuran dari suatu estimasi dapat dipakai untuk yang pertama, membuat perkiraan atau forecast mengenai outcome satu atau lebih peristiwa atau kondisi yang menyebabkan estimasi akuntansi perlu dibuat. Dan yang kedua, menentukan nilai dari transaksi berjalan atau item laporan keuangan berdasarkan kondisi yang ada pada tanggal pengukuran. Terdapat dua tingkat kepastian pada pengujian ini, tingkat kepastian rendah dan tingkat ketidakpastian tinggi. Untuk selanjutnya dapat dibaca pada slide di atas. Ketika bukti audit telah diperoleh, kewajaran estimasi dievaluasi dan luasnya salah saji diidentifikasi. Yang pertama, dalam hal bukti mendukung suatu point estimate, perbedaan antara auditor's point estimate dan management's point estimate merupakan suatu salah saji. Dan yang kedua, dalam hal auditor menyimpulkan bahwa dengan menggunakan auditor range of reasonable atau kisaran yang menurut auditor adalah wajar, memberikan bukti audit yang cukup dan tepat, maka management's point estimate di luar kisaran tersebut tidaklah didukung oleh bukti audit. Perbedaan antara hasil akhir dari suatu estimasi akuntansi atau outcome of an accounting estimate dan jumlah yang semula diakui dan diungkapkan dalam laporan keuangan tidak serta-merta merupakan salah saji. Ini sering terjadi dalam fair value accounting estimates di mana outcome dipengaruhi oleh peristiwa atau kondisi sesudah tanggal pengukuran untuk tujuan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya adalah penentuan waktu. Tingkat risiko deteksi yang dapat diterima mungkin mempengaruhi penentuan waktu pengujian substantif. Jika risiko deteksi tinggi, pengujian dapat dilakukan beberapa bulan sebelum akhir tahun. Sebaliknya, pada saat risiko deteksi untuk suatu asersi rendah, pengujian substantif dilakukan pada atau mendekati tanggal neraca. Pada pengujian substantif sebelum tanggal neraca, seorang auditor dapat melakukan pengujian substantif atas rincian akun pada tanggal interim. Keputusan untuk melakukan pengujian sebelum tanggal neraca harus berdasarkan apakah auditor dapat, yang pertama, mengendalikan bertambahnya risiko audit bahwa salah saji yang material akan ada dalam akun tersebut pada tanggal neraca, namun tidak dapat dideteksi oleh auditor. Risiko tersebut semakin besar jika periode waktu yang tersisa antara tanggal pengujian interim dan tanggal neraca diperpanjang. Dan yang kedua, mengurangi biaya pengujian substantif yang diperlukan pada tanggal neraca untuk memenuhi tujuan audit yang direncanakan, sehingga pengujian sebelum tanggal neraca menjadi efektif dalam segi biaya. Potensi bertambahnya risiko audit dapat dikendalikan jika pengujian substantif untuk periode yang tersisa dapat memberikan dasar yang layak untuk memperluas kesimpulan audit dari pengujian yang dilakukan pada tanggal interim hingga tanggal neraca. AU 313 Substantive Test Prior to Balance Sheet Date atau SIS nomor 45 menyebutkan bahwa dalam kondisi yang memberikan kontribusi pengendalian risiko tersebut, antara lain, yang pertama, struktur pengendalian intern selama periode tersebut tersisa cukup efektif. Yang kedua, tidak terdapat keadaan atau kondisi yang mempengaruhi manajemen untuk membuat salah saji dalam laporan keuangan selama periode tersisa. Yang ketiga, saldo rekening akhir tahun yang diperiksa pada tanggal interim bisa diprediksi secara masuk akal, baik mengenai jumlah, hubungan signifikan maupun komposisinya. Dan yang keempat, sistem akuntansi klien akan memberi informasi mengenai transaksi tak biasa yang signifikan dan fluktuasi signifikan yang mungkin terjadi pada periode tersisa. Dalam praktiknya, pengujian substantif lebih awal ada saldo akun tidak bisa dilakukan, kecuali pengujian pengendalian telah memberikan bukti bahwa pengendalian intern beroperasi secara efektif.
Selain itu, auditor tidak akan melakukan pengujian substantif sebelum tanggal neraca terhadap seluruh asersi dalam suatu akun. Sebagai contoh, auditor dapat mengobservasi persediaan klien pada tanggal awal untuk memenuhi asersi eksistensi atau kejadian dan asersi kelengkapan. Akan tetapi, auditor baru akan memperoleh nilai pasar setelah tanggal neraca untuk memenuhi asersi penilaian atau alokasi. Pengujian substantif sebelum tanggal neraca tidak menghilangkan kebutuhan akan pengujian substantif pada tanggal neraca. Pengujian untuk periode tersisa harus mencakup yang pertama, perbandingan saldo rekening pada dua tanggal untuk mengidentifikasi jumlah-jumlah yang nampak tidak biasa dan penyelidikan atas jumlah tersebut. Dan yang kedua, prosedur analitis lain atau pengujian substantif detail lainnya untuk mendapatkan dasar yang layak untuk memperluas kesimpulan audit interim ke tanggal neraca. Apabila direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat, gabungan pengujian substantif sebelum tanggal neraca dan pengujian substantif untuk periode tersisa akan menghasilkan bukti kompeten yang cukup bagi auditor sebagai dasar yang layak untuk memberikan pendapat mengenai laporan keuangan klien. Selanjutnya adalah luas pengujian substantif. Semakin banyak bukti yang diperlukan untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang rendah yang dapat diterima daripada risiko deteksi yang tinggi, auditor dapat mengubah jumlah bukti yang diperoleh dengan mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Dalam praktiknya, perluasan digunakan untuk meratakan jumlah item atau ukuran sampel di mana pengujian atau prosedur tertentu diterapkan. Dengan demikian, pengujian substantif yang dilakukan semakin luas ketika auditor mengkonfirmasi 200 piutang usaha daripada 100 piutang usaha atau menelusuri 100 ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung daripada 50 ayat jurnal. Ukuran sampel di mana pengujian tertentu diterapkan merupakan bahan pertimbangan profesional. Sampling statistik untuk pengujian substantif dapat digunakan dalam membantu auditor menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai tingkat risiko deteksi spesifik. Yang keempat adalah pemilihan staf. AU 232 Professional Care in the Performance of Work atau SAS nomor 1 menyebutkan bahwa auditor harus menempatkan tugas dan supersif yang sepadan dengan tingkat pengetahuan, keahlian, dan kemampuan mereka sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka uji. SAS nomor 82 menyebutkan bahwa auditor dapat merespon risiko salah saji material karena adanya kesalahan dalam penunjukan personil. Tugas seperti audit estimasi akuntansi, misalnya pengevaluasian keusangan persediaan, memerlukan tingkat keahlian dan pengalaman industri yang lebih besar daripada tugas untuk melakukan pengujian saldo. Dalam hal ini, contohnya pengobservasian eksistensi persediaan, pengujian substantif harus ditugaskan kepada personal dengan keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang cukup. Baiklah, selanjutnya mengembangkan program audit untuk pengujian substantif, yakni penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengujian substantif. Auditor itu mempunyai kesempatan untuk menggunakan perangkat lunak audit atau yang biasa disebut dengan audit software PACS untuk membuat audit itu lebih efektif dan lebih efisien, lebih cepat dan lebih praktis. Dengan bantuan tersebut dapat menguji berupa pengujian pengendalian, perangkat lunak audit yang telah dikembangkan untuk berbagai aplikasi pengujian substantif yang luas. Nah, jadi yang pertama ada perangkat lunak audit umum. Tujuan perangkat lunak tersebut digunakan oleh auditor untuk arsip komputer klien yang dihasilkan dalam berbagai data organisasi dan juga metode-metode pemrosesan di dalamnya. Nah, dari hal tersebut dapat dihubungkan dari satu klien ke klien lainnya. Jadi klien satu dengan klien lainnya dapat mengetahui data ataupun metode-metode prosesannya. Lalu, adapun beberapa fase yang tercakup dalam perangkat lunak audit itu ada yang pertama, pengidentifikasian tujuan auditor dan tujuan pengujian yang akan dilakukan. Nah, penentuan kelayakan penggunaan paket perangkat lunak tersebut dengan sistem klien, perencanaan aplikasi yang meliputi logika, perhitungan, dan bentuk output lainnya.
Lalu ada pengkodean dan pengujian aplikasi, termasuk pembuatan bentuk-bentuk standar dan informasi penting lainnya. Lalu yang terakhir yaitu pemrosesan aplikasi pada arsip aktual klien dan mereview hasil-hasilnya. Jadi, dapat hasilnya itu dapat direview, dapat dianalisis ulang. Dari penggunaan perangkat lunak audit itu juga memungkinkan auditor mengerjakan datanya dalam jumlah yang besar dengan efektif dan cepat, sehingga mengurangi ketergantungan auditor juga kepada personel teknologi informasi klien. Nah, perangkat lunak tersebut juga dapat dirancang untuk melakukan hampir seluruh prosedur audit yang dapat dilakukan auditor secara manual. Jadi, yang manual dipindahkan dengan memanfaatkan teknologi audit. Lalu, pemilihan dan pencetakan sampel-sampel audit. Nah, tujuannya sampel-sampel tersebut itu digunakan berbagai macam tujuan. Sampel-sampel yang dipilih pun juga disesuaikan berdasarkan kriterianya. Auditor tidak dapat menggunakan perangkat lunak audit untuk item-item sampel yang mungkin berisikan kesalahan. Sebagai contoh, pada saat mengaudit biaya persediaan, auditor dapat membuat sampel biaya-biaya mempunyai perubahan lebih dari 10% dari audit sebelumnya. Lalu, pengujian kalkulasi dan pembuatan perhitungan. Pada pengujian ini, kuantitas persediaan dapat dihitung dengan biaya-biaya per unitnya, dan jumlah persediaan yang dikalkulasi ulang seperti piutang usaha pelanggan dapat dijumlah ke bawah secara individual dan total seluruh akun yang dibuatnya. Jika arsip klien menyediakan informasi yang cukup, maka kalkulasi ulang ayat jurnal penyelesaian di akhir tahun pun dapat dilakukan. Peringkasan data dan pelaksanaan analisis. Dalam melakukan prosedur analisis, auditor dapat menggunakan komputer untuk menghitung rasio yang diinginkan dan data komparatif lainnya. Jadi auditor biasanya menginginkan data klien yang disusun kembali dalam cara yang sesuai dengan tujuan tertentu. Nah, sebagai contohnya itu, auditor ingin menentukan pos-pos persediaan yang bergerak lambat atau yang biasa disebut slow moving inventory item, saldo debit hutang usaha atau piutang usaha yang telah jatuh tempo. Lalu, pembandingan data audit dengan catatan-catatan komputer. Data audit dapat dibandingkan oleh auditor dengan melihat informasi dalam catatan komputer. Jadi, pertama-tama itu, data audit harus dikonversi ke dalam bentuk yang dapat dibaca dulu oleh mesin. Nah, setelah itu, ketika itu langsung diuji hitung atau test counts yang dibuat oleh auditor atas kuantitas persediaan di tangan. Dapat dibandingkan dengan kuantitas yang ditunjukkan pada catatan persediaan perpetual atau kuantitas yang ditentukan oleh perusahaan sebagai hasil dari perhitungan fisik persediaan. Lalu kedua, hubungan antara asersi tujuan audit khusus dan pengujian substantif. Nah, tujuan ini menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah menyatakan pendapat pada laporan keuangan klien yang disajikan secara wajar secara keseluruhan aspek dan sesuai dengan GAAP. Dan auditor juga harus mengidentifikasikannya sesuai dengan setiap asersi-asersi yang berlaku. Program audit ilustratif untuk pengujian substantif, yaitu keputusan auditor mengenai pada rancangan pengujian substantif yang diperlukan untuk mendokumentasikan pada kertas kerja dalam bentuk program audit yang tertulis di AU 311.09. Nah, maksud dari program audit itu sendiri yaitu merupakan daftar prosedur audit yang akan dilakukan. Tidak seperti yang disajikan dalam sebelumnya itu yang pada asersi, prosedur tersebut umumnya tidak didaftar dengan asersi atau tujuan audit spesifik untuk menghindari daftar ganda prosedur yang akan diterapkan pada lebih dari satu asersi atau tujuan.
Nah, program audit harus cukup rinci untuk memberikan 1. Garis besar pekerjaan yang akan dilakukan, 2. Koordinasi supervisi dan pengendalian audit, lalu ketiga, catatan pekerjaan yang akan dilakukan. Kerangka kerja umum pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Umumnya, pengembangan program audit untuk pengujian substantif itu mengintisarkan penerapan konsep-konsep penting dan prosedur yang akan dijelaskan. Nah, langkah pertama itu berupa pemahaman mengenai signifikansi kelompok transaksi dan pemicu ekonomi apa saja yang mendasari kelompok transaksi tersebut, sehingga memberikan konteks penting untuk melakukan dan mengevaluasi pengujian substantif tersebut. Lalu langkah keduanya yaitu pengujian substantif berikutnya itu sering dilakukan pada catatan-catatan buku pembantu berupa skedul pendukung atau sampel-sampel yang ditarik darinya. Maka merupakan hal yang logis untuk memulai dengan memastikan bahwa apakah catatan pendukung dikerjakan sesuai dengan buku besarnya. Nah, jadi dalam program ini harus menspesifikasikan persyaratan khusus yang sebelumnya tidak ada dan prosedur untuk menentukannya, bahwa penyajian dan pengungkapan yang ada dalam RCC tersebut harus dikupas oleh program yang sesuai dengan GAAP. Yang selanjutnya yaitu adalah program audit dalam perikatan awal. Dalam sebuah perikatan awal, spesifikasi rinci dari pengujian substantif dalam program audit umumnya tidak sempurna hingga penulis memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri di mana perusahaan beroperasi. Studi dan evaluasi pengendalian intern telah sempurna, dan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima telah ditentukan untuk setiap asersi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam bab ini. Dua hal yang pertimbangan-pertimbangan khusus dalam merancang program audit untuk audit awal adalah: yang pertama, menentukan ketetapan saldo-saldo akun pada periode awal audit, dan yang kedua, memastikan prinsip akuntansi yang digunakan dalam periode sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan konsistensi penerapan prinsip semacam itu dalam periode berjalan. Dan yang selanjutnya adalah program audit dalam perikatan berulang. Dalam perikatan berulang, auditor mempunyai akses ke program yang digunakan dalam periode sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya dan kertas kerja yang berkaitan dengan program tersebut. Dalam kasus ini, strategi audit pendahuluan auditor sering didasarkan pada asumsi awal bahwa tingkat risiko dan program audit untuk pengujian substantif yang digunakan dalam periode sebelumnya akan sesuai dalam periode berjalan. Dengan demikian, program audit untuk perikatan saat ini sering dipersiapkan sebelum auditor menyelesaikan penelitian dan evaluasinya terhadap struktur pengendalian intern. Subbab yang selanjutnya yaitu adalah pertimbangan khusus dalam merancang pengujian substantif. Yang pertama yaitu akun-akun laporan laba rugi. Secara tradisional, pengujian rincian atas saldo lebih berfokus pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akun-akun neraca daripada akun-akun laporan laba rugi. Pendekatan ini efisien dan logis karena setiap akun laporan laba rugi berkaitan dengan satu atau lebih akun-akun neraca. Seperti contohnya pada tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu akun-akun neraca, seperti contohnya piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka, investasi, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, hutang akrual, dan kewajiban berbunga. Lalu, akun-akun laporan laba rugi ada penjualan, harga pokok penjualan, berbagai beban terkait, pendapatan investasi, beban penyusutan, beban amortisasi, dan beban bunga. Asersi-asersi untuk akun-akun tersebut saling berkaitan. Sebagai contoh, bukti bahwa piutang usaha tidak dapat menunjukkan bahwa penjualan tidak terjadi. Perhatikan bahwa hal ini tidak selalu demikian karena piutang yang valid kadang tidak dicatat karena kegagalan perusahaan mencatat bukti pembayaran yang dikirim pelanggan. Sama halnya, jika kewajiban berbunga tidak diselesaikan, beban bunga tidak akan selesai, dan sebagainya. Ingat bahwa seluruh kategori asersi menyangkut akun laporan laba rugi kecuali asersi hak dan kewajiban. Oleh karena hubungan tersebut, jika dibandingkan dengan pengujian substantif atas akun neraca, pengujian akun laporan laba rugi lebih condong ke prosedur analitis dan sedikit ke pengujian rincian.
Prosedur analitis untuk akun-akun laporan laba rugi. Prosedur analitis dapat menjadi alat audit yang ampuh untuk memperoleh bukti audit tentang saldo laporan laba rugi. Jenis pengujian substantif ini dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung. Pengujian langsung terjadi ketika akun pendapatan atau akun beban dibandingkan dengan data relevan lainnya untuk menentukan kewajiban saldo tersebut. Sebagai contoh, rasio komisi penjualan terhadap penjualan dapat dibandingkan dengan hasil tahun-tahun sebelumnya dan data anggaran untuk tahun berjalan. Contoh lainnya yang meliputi perbandingan dengan informasi non-keuangan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis utama digambarkan dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu akun pendapatan kamar hotel, prosedur analitis jumlah kamar dikali tingkat hunian dikali tarif kamar rata-rata. Lalu akun pendapatan kuliah, prosedur analitis jumlah masa kuliah dikali tarif masa kuliah. Akun beban gaji, prosedur analitisnya jumlah rata-rata karyawan per periode pembayaran dikali rata-rata bayaran per periode dikali jumlah periode pembayaran. Lalu akun beban bahan bakar, prosedur analitisnya jumlah mil perjalanan dikali rata-rata mil per galon dikali rata-rata harga per galon. Pengujian tidak langsung terjadi apabila bukti mengenai saldo laporan laba rugi dapat diperoleh dari prosedur analitis yang dipakai untuk akun neraca yang berhubungan. Sebagai contoh, perputaran piutang usaha dapat digunakan untuk memverifikasi piutang usaha. Dan temuan tersebut berdampak pada apakah beban piutang tak tertagih dan penjualan telah disajikan secara wajar. Dalam beberapa kasus, auditor mungkin memilih untuk menggunakan prosedur analitis sebagai pengujian langsung atas beberapa saldo laporan laba rugi. Sebagai contoh, jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah tinggi karena risiko bawaan dan risiko pengendalian atas transaksi pembelian rendah, maka beban-beban seperti reparasi, bahan bakar, dan iklan mungkin hanya diaudit dengan prosedur analitis. Demikian halnya jika pengendalian terhadap transaksi penyesuaian penjualan cukup andal, hanya prosedur analitis yang dipakai untuk akun retur penjualan dan penyisihan. Lalu, pengujian rincian atas akun-akun laporan laba rugi. Apabila bukti yang diperoleh dari prosedur analitis dan dari pengujian rincian atas akun-akun neraca yang berkaitan tidak mengurangi resiko deteksi menjadi lebih rendah, diperlukan pengujian rincian langsung terhadap asersi-asersi yang menyangkut akun-akun laporan laba rugi. Hal ini dapat terjadi pada saat yang pertama yaitu risiko bawaan tinggi. Hal ini terjadi dalam kasus asersi-asersi yang dipengaruhi oleh transaksi tidak rutin dan pertimbangan serta estimasi manajemen. Yang kedua, risiko pengendalian tinggi. Keadaan ini dapat terjadi ketika yang pertama, pengendalian intern yang berkaitan dengan transaksi rutin dan tidak rutin tidak efektif, atau yang kedua, auditor memilih untuk tidak menguji pengendalian intern. Yang ketiga, prosedur analitis menemukan adanya fluktuasi hubungan yang tidak biasa dan tidak diharapkan. Dan yang keempat, akun membutuhkan analisis. Analisis biasanya diperlukan untuk akun-akun yang pertama, membutuhkan pengungkapan khusus dalam laporan laba rugi. Yang kedua, berisi informasi yang diperlukan dalam mempersiapkan SPT pajak dan laporan kepada instansi yang berwenang seperti SEC Amerika atau Bapepam Indonesia. Dan yang ketiga, mempunyai judul akun yang kemungkinan mengandung kesalahan klasifikasi dan kekeliruan. Akun-akun yang memerlukan analisis terpisah umumnya termasuk beban hukum dan honor profesional, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dan hiburan, beban dan upah karyawan, pajak, lisensi dan honor, sewa dan royalti, sumbangan, dan iklan. Yang kedua yaitu akun-akun yang ada dalam transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Auditor harus mengidentifikasi transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam perencanaan audit. Jenis transaksi ini menjadi perhatian auditor karena transaksi tersebut tidak dilakukan berdasarkan sikap yang independen dari pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan auditor dalam mengaudit transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah untuk memperoleh beban bukti berkenaan dengan tujuan, sifat, dan luas transaksi tersebut dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. AU 33409 pihak terkait menunjukkan bahwa pengujian substantif harus mencakup hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama yaitu memperoleh pemahaman tentang tujuan bisnis dari transaksi tersebut. Yang kedua, memeriksa faktur, pelaksanaan persetujuan kontrak, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan seperti laporan penerimaan dan dokumen pengiriman. Yang ketiga, menentukan apakah transaksi telah disetujui oleh Dewan Komisaris atau pejabat lain yang berwenang. Yang keempat, menguji kewajaran komplikasi yang akan diungkapkan atau dipertimbangkan untuk pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kelima, menyusun audit atas saldo akun antar perusahaan yang dilakukan berulang pada tanggal-tanggal berikutnya, meskipun tahun fiskalnya berbeda. Dan untuk pengujian spesifikasi, kepentingan, dan transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan auditor untuk setiap kelompok tersebut dengan pertukaran informasi yang relevan yang sesuai. Dan yang terakhir, menginspeksi atau mengkonfirmasi dan memperoleh kepuasan yang berkaitan dengan transfer dan nilai jaminan. Dalam audit yang mengidentifikasi transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa, auditor tidak perlu menentukan apakah transaksi tertentu telah terjadi jika pihak-pihak tersebut belum berhubungan atau apakah perubahan harga atau persyaratan telah ada. Akan tetapi, auditor perlu menentukan substansi transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Yang ketiga yaitu perbandingan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Fase ketiga dari audit adalah melakukan pengujian audit. Pengujian tersebut terdiri dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif, menggambarkan perbandingan dua kelompok pengujian tersebut, termasuk jenis pengujian dalam setiap kelompok, tujuannya, dan komponen risiko setiap kelompok yang berhubungan di antara faktor-faktor lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.